Oke, baik teman-teman, terima kasih banget ya udah hadir di webinar malam ini. Oke, sebelum saya mulai ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman ya, agar webinar ini diberkahi ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke ya, agar webinar ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, berdoa mulai. Baik, terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya mohon dibuka kamera dan laptopnya, teman-teman ya. Kamera laptopnya ya, bukan laptopnya. Kamera laptopnya. Dan mari yuk kita belajar dan terus semangat ya. Oke, baik teman-teman, saya cek luar biasa banget ya, 7.000 orang yang hadir di malam ini, banyak banget ya, luar biasa banget ya. Nah, malam ini spesial banget ya, saya bersama Bang Jos, kemungkinan nanti di setiap bulan kami akan mengadakan mentoring seperti ini teman-teman ya. Karena nanti akan ada update-update terbaru, kemudian kemarin juga kita udah diskusi sama Bang Jos ya, Bang Jos ya. Boleh Bang hidupkan Oke, suaranya? lanjut. Ya, jadi kemarin teman-teman ya, kita berinisiasi bahwa nanti di ke depan teman-teman akan kami mentori ya, mentori setiap minggunya teman-teman. Setiap mungkin sebulan sekali atau dua kali sebulan ya. Nah, nanti kita akan infokan teman-teman ya, karena nanti akan banyak sekali teman-teman, banyak sekali informasi yang luar biasa update ya Bang Jos ya, semenjak Ya, pandemi corona ini ya banyak sekali ya, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa yang teman-teman yang jualan marketplace juga pasti sudah merasakan ya, berjual yang pakai Facebook juga pasti merasakan ya Mas Iwan ya, Mas Iwan juga ya, ya akhirnya mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, zaman saat ini new normal, otomatis strategi pun ya, strategi jualan juga mau tidak mau kita harus menyesuaikan keadaan. Oke, ya baik teman-teman, malam ini kita akan fokus tentang marketplace ya, Bang Jus ya. Nah, untuk minggu depan baru kita akan belajar Facebook Ads ya. Oke, baik, kita malam ini eh, tentang apa Bang Jus? kenapa? Tentang apa malam ini Bang Jus? Oh iya, gurihnya ya. Marketplace. Ya nanti teman-teman, karena malam ini kita fokus ke marketplace, jadi teman-teman boleh siapkan pertanyaannya. Ya nanti mungkin Bang Jus akan share tentang bagaimana strategi jualan di marketplace menghadapi pandemi ini. Ya, ya mungkin nanti teman-teman akan bisa tanya jawab juga. Ya, dan saya juga cek walaupun pandemi ternyata marketplace juga naik terus teman-teman. Ya, bahkan kemarin pemiliknya marketplace itu kekayaannya 2 kali lipat ya, ada marketplace di luar negeri. Artinya memang transaksi yang paling besar saat ini di marketplace teman-teman. Nah ini nanti kita akan belajar banget sama Bang Jos ya. Saya tahu banget Bang Jos ini orang yang luar biasa, berpengalaman teman-teman, masternya marketplace ya. Saya juga banyak belajar dari marketplace Bang Jos ya. Saya sampai sekarang ini teman-teman ya, kalau jualan itu ya memang saya mengandalkan Facebook Ads. Nah ini saya banyak belajar banget ya sama Bang Jos tentang marketplace. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Bang Jos. Boleh tepuk tangannya teman-teman untuk Bang Jos. Silakan Bang Jos. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Apa kabarnya? Pasti dahsyat. Pasti dahsyat lah ya. Buktinya muncul di sini ya, itu udah pasti dahsyat itu. Ya, pasti sehat. Kaget juga ini tiba-tiba 7.000 orang yang hadir di sini ya. Keren, mantap. Suara saya jelas semua ini teman-teman. Jangan sampai nanti saya cuap-cuap ternyata nggak jelas. Kemarin saya live Facebook, udah cuap-cuap 15 menit tiba-tiba ada yang nyeletuk. Bang Jos suaranya nggak ada ya? Lah, gimana sih? Ya. Ini jelas ini suaranya teman-teman. Coba lambaikan telinganya dong. Saya pengen tahu. Ya, jelas Bang, jelas jelas. Jelas ya, mantap ya. Oke. Nah, ini saya mau presentasi sedikit teman-teman supaya teman-teman semangatnya untuk jualan di marketplace itu tetap besar gitu, tetap dahsyat, tetap semangat pastinya. Ya. Nih,
Karena teman-teman, memang data transaksi yang paling besar di dalam dunia online itu memang ada di marketplace, teman-teman. Udah, gak usah banyak cerita. Ya, nanti saya tunjukin buktinya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan di Facebook, jualan di Twitter, di Instagram, di YouTube, ya ada juga. Ya mungkin beberapa orang kayak di Instagram, bisa 1M, 2M. Itu 1M, 2M. Kalau marketplace hitungannya satu hari, hitungannya udah puluhan triliun gitu. Bahkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Jadi setahun itu yang tercatat itu sampai 200-an triliun gitu. Jadi nggak main-main gitu ya. Makanya saya melihat peluang itu, teman-teman. Nah, saya mau sharing dulu ini ya screen-nya supaya teman-teman bisa dapat gambaran. Mana nih? Nih, sharing. Udah kelihatan? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke, nih nama saya udah pasti tahu lah teman-teman semua ya. Josian. Nih, saya foundernya ini, josian.com, kursusinternetmarketing.net. Ya, ini singkat-singkat aja dan cepet-cepet aja karena saya juga udah pernah buat live juga bersama teman-teman kan. Dan 13 tahun saya ngajar. Ya kalau kemarin Mas Andri itu PNS, akhirnya ya tutup buku untuk PNS-nya. Saya 13 tahun ngajar privat, teman-teman. Matematika, fisika gitu, 13 tahun lebih. Saya tutup buku juga. Tapi tutup bukunya duluan saya. Saya 2015 2016 gitu. Nah, terus kemudian saya buat website dulu. Ya ini cerita-cerita sharing-sharing aja teman-teman ya supaya teman-teman juga tahu bahwa ini enggak saklek-saklek banget. Oh, ini udah kayak murid dan guru nih. Bukan juga. Ya. Nah, santai aja. Nanti teman-teman kalau ada mau tanya langsung aja. Di sela juga nggak apa-apa. Ya. Saya pingin jadi teman-teman tuh jadi sahabat saya juga, teman-teman saya juga. Oke, nah jadi tahun 2015 saya hentikanlah itu semua yang berkaitan dengan ngajar-mengajar, lalu kemudian fokus di marketplace. Jadi marketplace itu sekitar 2 tahun lebih lah sama sekarang, hampir 3 tahun. Dan saya yakin saya masih akan tetap di situ dulu. Kenapa? Karena datanya saya tahu gitu. Nah, ini dia. Mengapa harus online? Ingat teman-teman, ini kenapa saya sharing lagi supaya menyemangati teman-teman lagi ya. Yang pertama itu batasan waktu, jarak, dan tempat. Itu udah nggak ada lagi. Apalagi seperti sekarang kan pandemi. Waduh, hari gini mau deket-deketan. Siapa yang mau? Saya aja nggak mau, gitu loh. Ya. Jadi udah, pokoknya transaksi semuanya jauh-jauh aja. Yang penting transaksi tetap terlaksana gitu ya. Jadi waktu nggak ada masalah teman-teman. Sampai hari ini saya kalau di toko saya itu malam hari aja ada yang belanja juga gitu. Pagi-pagi ada juga, nggak masalah. Terus kemudian yang belanja dari Kalimantan, nggak masalah. Dari Sulawesi, nggak masalah. Gitu. Ya, semua jadi mudah dan sederhana. Ya iya, cuman sejauh jempol Anda menggeser aja, udah. Cuman di situ transaksinya. Jadi mudah dan sederhana sekali. Kemudian datanya sangat besar. Nanti saya tunjukin teman-teman ya. Datanya besar banget. Indonesia itu totalnya 107, penduduknya 270-an, yang aktif, yang internetnya aktif itu sekitar 170 jutaan. Ya, jadi lebih dari setengah itu artinya. Biayanya relatif murah dan itu beroperasinya 24 jam. Ya iyalah murah, nggak ada lagi parkir kayak di Indomaret tiba-tiba muncul tukang parkir kan. Kemudian oke lah ada biaya admin tapi itu kan sedikit ya. Oke, nah ini datanya teman-teman lihat, dan ini yang terbaru. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya teman-teman perhatikan nggak kalau misalnya saya sering live di Facebook ya, sering memberikan data-data. Sebetulnya akhir tahun 2019 yang lalu saya udah kasih prediksi bahwa Shopee ini akan boom. 2020 dia akan boom, nomor 1 dia. Dan memang ternyata benar gitu. Kuartal 1 jadi mulai dari Januari Februari itu ternyata Shopee udah nomor 1. Teman-teman. Jadi nggak main-main. Ada beberapa faktornya.
ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus melihat perkembangan itu. Dulu saya nggak langsung masuk ke Tokopedia teman-teman. Tahu kenapa? Karena udah dia duluan di situ, udah nomor satu dulu, udah sangat kredit lah di situ. Dan memang kan, memang begitu. Akhirnya di Tokopedia itu kan sekarang memang ya kasarnya kita bilang wajib ngiklan, kalau nggak susah Anda lakunya. Udah gitu. Nah, akhirnya saya memilih Shopee waktu itu kan. Shopee itu waktu itu masih di peringkat 3. Terus tahun 2018-nya naik jadi peringkat 2. 2019-nya 2019-nya peringkat 2, 2020-nya peringkat 1. Nah, kenapa bisa begitu? Perhatikan aja, Liga 1 itu mereka yang sponsori. Ronaldo itu mereka yang jadiin brand ambassador-nya itu tahun lalu. Prilly Latukonsina. Jadi si Shopee-nya melihat gitu perkembangan itu teman-teman. Melihat bahwa ini orang milenial banyak kan. Akhirnya diambil si Prilly. Oh udah cakep, kece, macam-macam lah di situ. Oh, orang senang pula ya kan. Udah gitu Shopee-nya bikin live lagi. Jadi di aplikasi Shopee bisa live. Udah sosmed banget kan, marketplace, sosmed banget, milenial banget. Sudah lah. Gitu. Akhirnya orang pindah ke sana semua, baik penjual maupun pembeli. Dan akhirnya Shopee-nya jadi nomor 1. Dan herannya ya, hebatnya teman-teman, ingat nggak? Baru masuk 2020, mereka langsung ini kan, kontrak itu kan, brand nambah si Didi Kempot ya. Cuman kasihan aja ya, sudah waktunya mungkin Mas Didi Kempot. Tapi mereka itu selalu membuat sesuatu yang baru teman-teman. Improvementnya gila-gilaan mereka. Ya, mendekati Lebaran kemarin teman-teman kalau dengar berita, mereka pandemi gitu, pandemi dekat Lebaran, mereka nggak main-main. Mereka bilang kami pingin 300%, 3 kali lipat. Beneran? Gila memang gitu. Jadi canggih banget, hebat banget, improvement banget, dan teman-teman harus belajar di situ. Ya, jadi harus serius lah intinya. Shopee itu udah saya selalu sering menunjukkan data-data tentang Shopee itu. Jadi teman-teman wajib lah hukumnya jualan di situ. Karena dia pasti akan menemui titik jenuh juga kok teman-teman. Itulah marketplace. Pasar kan begitu. Ya. Jadi mumpung masih oke, yuk tetap semangat jualan. Nah, ini 10 alasannya, dan teman-teman saya yakin sudah tahu gitu ya. Saya langsung bacain aja, mudah sekali memahami menu-menunya, itu mudah. Yang paling mudah menurut saya. Bisa dropship, bisa pre-order, jasa pengirimannya lengkap, ada fitur star sellernya yang sekarang berubah jadi star saja, tidak ada masalah. Ada fitur iklan komplit, ada fitur naikkan produk, iklan komplitnya ini di Shopee itu kan ada 3, ada iklan kata kunci, produk serupa, lalu kemudian iklan toko. Marketplace pertama di Indonesia yang buka fitur live streaming. Ya, jadi dia nih, dari dia baru yang lain nyontek. Kemudian penarikan dana bisa setiap hari sekali ya. Kemudian desain tokonya sendiri, fitur chat bisa tawar-menawar. Ini dahsyat banget sebenarnya teman-teman kalau Anda bisa maksimalkan. Itu kayak di toko konvensional bisa tawar-menawar. Kan keren banget. Mana ada marketplace bisa tawar-menawar. Tapi kemungkinan yang lain pun akan buat begitu. Ngikut. Ya. Kemudian bisa ekspor. Nah saya sih memang belum dapat. Kemarin udah daftar, tapi belum. Ya udah nggak apa-apa. Disyukuri saja. Ya. Nah, ini my story sedikit. Teman-teman. Anda bisa lihat saya seperti sekarang, ngomong lancar apa segala, itu bukan tiba-tiba mak moe lahir tiba-tiba jadi begini, enggak. Ada ceritanya, bahkan 2017 itu saya hancur habis-habisan tuh, rugi ratusan juta. Ya, akhirnya jadi ini gitu. Jadi ini nih ya. Ojek online gitu ya. Tapi ya itu saking semangatnya, pokoknya saya nggak mau menyerah gitu ya. Bangkit terus ya, jualan, akhirnya jadi deh kayak gini tuh, bisa bersanding dengan ini mastahnya ini. Nah ini tahun lalu ya, akhir tahun lalu di bulan November kita bikin Marketplace Hero, yaitu teman-teman yang ikut itu. Akhirnya saya bisa barengan dengan Mas Andre. Terus kemudian yang terbaru di bulan Maret saya buat buku, hebatnya 1000 eksemplar 7 hari, itu ludes, gila memang. Ya, teman-teman, saran saya cuma satu, saya nunjukin ini itu bukan mau pamer, hati-hati, bukan itu, salah kalau mikirnya seperti itu.
Saya mau tunjukin bahwa semua orang itu bisa berubah, semua orang itu bisa berhasil. Ini bukunya masih ada sisa 1 di saya. Di Mas Andri sisa 1 juga dia. Ada saya kirimin 1. Nah, jadi ternyata seseorang bisa berubah dahsyat luar biasa, bumi dan langit. Itu ada proses, teman-teman. Jadi saya sangat menyayangkan kalau teman-teman itu berpikir bahwa oh kita jualan di Shopee langsung berhasil jebret gitu. Tiba-tiba dari tadinya telurnya menetas, tiba-tiba langsung maoek gitu. Nggak bisa, teman-teman. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Karena keberhasilan itu butuh persiapan. Itu loh, teman-teman. Ini sampai bisa nulis buku ini dan bukunya dijualnya bukan harga murah, teman-teman. Dan ini udah nggak ada lagi bukunya masalahnya. Gitu. Ya. Oke, dan kalau teman-teman bisa kayak gitu, ini saya sharing kan. Saya sharing terus teman-teman semangat. Tiba-tiba berubah hidupnya. Bumi dan langit, bahkan bisa buat buku juga. Ya, Anda kan bisa menginspirasi orang, teman-teman. Dan itu bisa mengubah bangsa ini menjadi entrepreneur-entrepreneur yang luar biasa dan ya Indonesia lebih maju tentunya, itu targetnya. Ya, oke. Nah ini mindset yang benar teman-teman. Pasti saya yakin udah paham lah ini, udah ngotok lah di otak, udah mantep kali. BJ, blame, jangan menyalahkan. Jadi kalau teman-teman belum berhasil, jangan pernah menyalahkan gurunya, teman-teman. Anda mau belajar apapun, jangan pernah seperti ini. Anda mau belajar di sekolah, nggak boleh nyalahin gurunya. Kualat Anda nanti. Itu. Jangan salahkan siapapun gitu. Belajar aja, kosongkan otaknya gitu. Jangan kosongkan otaknya ya. Maksudnya mindsetnya udah dikosongin aja gelasnya. Gitu kan. Pokoknya saya mau belajar. Itu yang benar. Kalau ada mungkin menurut Anda yang salah-salah sedikit, sudahlah gitu. Kita itu ngambil yang benernya. Gitu. Karena saya juga belajar begitu. Saya punya banyak mentor, teman-teman. Dan siapa sih manusia yang sempurna? Saya tanya aja. Siapa manusia yang sempurna? Mana ada? Tuhan itu yang sempurna. Nah, mereka punya tuh kelemahan-kelemahan. Tapi jangan pernah nyalahin mereka. Gitu. Kualat nanti. Kemudian alasan, excuse. Aduh Bang Jos, aku ini kan ibu rumah tangga. Bener pula ya kan? Bener pula. Gitu. Dan memang manusia itu biasanya beralasan dengan alasan yang benar pula. Gitu. Aduh Bang Jos, kerja mulai jam 8 sampai jam 4, pulang macet apa segala, sampai di rumah jam 7. Lalu kemudian beres-beres rumah apa segala, udah capek jam 9. Terus lupa Bang Jos ngupload di Shopee-nya. Anda belum tahu aja, saya sampai tidur di laptop nih, sorry sampai ngecasnya di laptop ini, laptopnya masih saya pakai saat hari ini. Gitu. Jam berapa tidurnya? Jam 2. Tadi malam saya tidurnya jam setengah 3. Gitu. Masa saya yang sudah bikin mentoring sekian banyak, membernya ribuan, udah nulis buku, bikin mentoring live sampai berapa banyak, tidurnya masih jam 3 juga itu. Lah kita yang masih belum berhasil gimana cerita, tidur jam 10 ya aneh aja gitu. Kayak nggak mau belajar kan. Jadi itu teman-teman, alasan tidak boleh. Kemudian justify pembenaran. Oh iyalah Bang Jos kan udah gini. Iyalah Mas Andre udah MM-an. Alah, gak bisa begitu teman-teman. Tidak bisa. Anda gak akan pernah berubah dari tempat Anda berpijak sekarang kalau Anda mempunyai 3 penyakit ini. Jadi dulu saya ceritanya nih teman-teman, pertama kali belajar tentang ilmu ini kepada Pak Tungdesen Waringin. Ya. Dan ini penyakitnya yang ditekankan banget. Oke? Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Seperti itu teman-teman. Jadi dulu saya udah gagal nih sampai jadi ngojek online. Nah sekarang bisa seperti ini, itu semua karena persiapan-persiapan, perjuangan-perjuangan, dan semangat-semangat. Gitu ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman terus semangat nih. Ini testimoni-testimoni yang tadi pagi terbaru nih teman-teman. Ini tiba-tiba bisa kelihatan gak nih? Saya zoom aja ya. Pagi-pagi udah dapat 10 orderan. Semangat kita kan kayak gitu. Baru ini lagi tadi pagi juga nih. Pagi-pagi udah dapat orderan 100. Jam 9. Kurang semangat apa coba? Wah itu dahsyat kali tuh. Ya teman-teman. Dan saya berharap, saya berdoa juga nih teman-teman. Member-member kita yang ada di Marketplace Hero. Bahkan di yang lain itu berhasil semua. Termasuk member-member saya yang pribadi-pribadi itu.
Ya, oke teman-teman tuh. Pokoknya keren-keren lah. Star seller. Ini yang gila ini teman-teman loh. Anda boleh cek deh ini tokonya. Nih, saya lihat ya. Silakan cek tokonya itu. Gila-gilaan dia tuh. Baru setahun ini tokonya. Oke. Supaya teman-teman dapat tetap semangatnya yang luar biasa gitu. Nah, ini juga ini waktu kemarin baru-baru pandemi dia udah mau tutup ini, udah mau dipulangin loh itunya karyawannya. Udah mau dirumahkan. Terus dia konsultasi, telepon ke saya, Bang Jos gimana nih, gini 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 gini. Akhirnya saya bilang, saya trigger otaknya. Makanya teman-teman jangan sungkan gitu kalau mau bertanya. Dia telepon saya, sampai telepon lo bayangin. Telepon Bang Jos gimana nih, saya punya karyawan mau dirumahkan. Ya terus gimana? Anda jualan apa? Hijab. Saya langsung dapat nih. Oke, hijab. Apa yang berkaitan dengan hijab, lalu berkaitan juga dengan corona. Bang Jos, apa ya? Apa ya? Saya belum jawab, dia jawab duluan. Pakai masker aja ya. Yes, bikin aja produknya gitu. Jadi saya trigger otaknya supaya apa nih, apa nih, apa nih, dia mikir sendiri pakai apa ya berkaitan dengan corona. Akhirnya dia bilang, oh, udah hijab pakai masker. Ya, akhirnya dia buat dan boom, teman-teman. Tadinya dia cuma target 100 loh. 100 ini Anda lihat nih, hijab masker tembus omset 4.000 piece per bulan. Itu semua karyawan, tidak ada satupun yang dirumahkan. Bahkan waktu lebarannya ya, dia kirimin satu box, ya satu kardus besar, boxnya gede gitu ke saya sebagai ucapan terima kasih. Banyak sekali snack-snack Bandung. Kenapa? Karena itu dia. Jadi saya mau sharing nih ke teman-teman. Bisa tuh yang kayak gitu. Yang penting mau nggak ngerjainnya teman-teman. Karena kalau nggak dikerjain emang siapa? Saya yang ngerjain ya nggak usah. Tutup buku aja. Kan gitu. Jadi tetap harus teman-teman yang berjuang. Kan gitu. Nah ini gila lagi, ini juga sama ini. Ini jualan face shield dia. Nih, sampai tinggi begini. Ya Bang Jos, mantap Bang Jos. 1 minggu star seller. Ternyata nggak bisa juga ternyata. Ternyata dia harus nunggu sebulan juga baru star seller dia. Tapi ya itu semangatnya luar biasa. Jadi juga gitu tuh. Ada banyak sekali lah. Ini contoh-contoh aja kan. Ada banyak sekali dan saya apa namanya? Saya nggak kadang-kadang gini loh teman-teman. Itu terlalu banyak sekali testimoni sampai-sampai saya udah males gitu untuk screenshot lagi. Udah males sudah. Gimana ya udah banyak banget testimoni. Gitu. Ya kalau mau testimoni itu ada sih, ada berapa banyak itu, ratusan kali di komputer saya. Gitu. Itu dia teman-teman, sampai situ dulu teman-teman sebelum nanti saya sharing ke teman-teman lagi beberapa hal tentang teknis di Shopee. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk teman-teman, interaktif aja ya, interaktif aja. Saya bukan guru killer. Ayo ada yang mau ditanya? Enggak ada nih. Udah keren semua, star seller semua ya. Boleh teman-teman yang mau tanya boleh lambaikan tangannya. Lambaikan tangan. Oh itu ada itu Fendi Risman. Ayo Kak Fendi. Oke, baik. Oke, langsung Mas Fendi boleh silakan Mas. Oke. Nah, Oke. mana? Halo Mas. Oh, belum kayaknya Bang. Mas Iwan. Gak ada. Oh udah pinter semua. Oke, lanjut dulu Bang, nggak apa-apa. Boleh, saya mau lanjut dulu, tapi saya biasanya kayak gini, kalau di mentoring saya yang pribadi itu, privat itu gini, teman-teman boleh nggak share tokonya? Atau jangan-jangan teman-teman tuh belum buat tokonya. Nah, ayo coba share tokonya, saya mau cek, terus nanti saya review gitu. Oh ini kurangnya di sini, mau nggak? Nggak mau sih nggak apa-apa juga. Mau nggak? Share aja ya linknya ya di kolom komentar ya. Oke, saya tunggu ya. Ini saya mau share lagi. Sambil saya tunggu, saya share lagi nih yang bentar ya. Bentar saya login dulu. Nah, ini teman-teman, yuk. Nanti
nanti teman-teman boleh nanya apa yang kira-kira teman-teman kurang paham gitu. Karena semua materi udah saya kasih komplit kan di tutorial. Nah, jadi teman-teman ini seller centernya teman-teman bisa lihat di sini. Yang paling penting itu sebenarnya memaksimalkan yang ini teman-teman, promosi saya ini. Karena kalau teman-teman nggak ikutan promosi, ya susah gitu. Yang paling gampang itu adalah dua nih kan, promo toko sama voucher toko. Teman-teman buat nggak tuh? Kalau tidak, ya nggak menarik. Tokonya nggak akan pernah menarik gitu. Itu artinya toko Anda, toko kita itu, ya, bentar saya sambil tunjukin Shopee saya nih. Kalau kita nggak buat diskon, nggak buat voucher, ya nggak menarik lah teman-teman. Nih teman-teman, nah ini harus ada nih diskon-diskonnya. Apakah gratis ongkos kirim ekstra, ya. Kemudian nih diskon-diskon segala macam itu harus diikuti, harus dibuat supaya ketika orang masuk ke sini ke toko kita lihat, oh iya ada diskonnya. Kalau nggak ada diskon nggak ada penarik. Pertanyaannya, emang nggak rugi Ramayana membuat diskon setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun gitu? Coba aja pergi ke Ramayana. Mereka diskon terus itu. Ya untuk penarik kan. Sebenarnya mereka simpel aja, udah hitung, nggak akan rugi mereka. Udah dibuat juga 70% plus 20%, udah hampir 90% tuh. Tetap aja nggak rugi. Kenapa? Karena mereka sebenarnya udah hitung, yang penting teman-teman hitung kan. Hitung dulu produknya berapa modalnya, kemudian hitung juga harga jualnya berapa, lalu dibuat diskon, jangan sampai rugi. Jadi diskon harus teman-teman buat nih, promo diskon. Jadi buatnya dari sini nih, promo toko. Nih. Ini sedang berjalan nih punya saya. Tuh, ada banyak yang punya saya sedang berjalan. Oke, nih teman-teman bisa lihat ini. Cara membuatnya, tinggal klik promo diskon, lalu tuliskan namanya, misalnya promo 20, artinya promo 20%. Tanggalnya dibuat, tanggal berapa nih, misalnya hari ini, sampai misalnya, konfirmasi dulu, sampai tanggal misalnya 17, misalnya konfirmasi. Ini tanggalnya udah oke. Kalau udah oke, simpan dan lanjutkan. Kalau udah dilanjutkan, langsung pilih produknya, simple aja. Nih, lanjutkan, lalu tambah produknya. Mana nih? Cuman kan punya saya lagi saya diskon semua. Ya jadi nggak usah dibuat lah ya. Tapi nanti teman-teman bisa langsung pilih seperti ini, langsung dikonfirmasi. Sip ya, teman-teman ya, paham ya? Ini hapus promo aja nih. Itu yang pertama. Jadi promo tokonya harus dibuat teman-teman. Seperti ini. Kemudian voucher. Voucher juga teman-teman harus buat. Gak usah takut, gitu loh, ya. Buat voucher. Voucher itu sebetul-betulnya ada 3. Yang pertama itu ada voucher toko, ada voucher produk. Voucher toko, voucher yang kita buat berlaku untuk semua produk yang ada di toko kita. Itu voucher toko. Voucher produk, voucher yang berlaku pada produk-produk yang kita pilih. Jadi tidak semuanya. 2 kan? Nih 2 vouchernya. Lalu mana satu lagi? Satu lagi voucher ikuti toko. Nih buat voucher ikuti toko adalah voucher yang berlaku untuk pelanggan-pelanggan yang baru follow toko kita. Ya, coba nih saya tunjukin ya. Nih, oke. Yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya kita buat 3 voucher. 1 voucher toko, 2 voucher produk, 3 voucher follower. Pertanyaannya, apakah semua voucher ini bisa di-redeem? Ya, bisa ditebus gitu, bisa dipakai pada saat orang belanja di toko kita. Satu barang misalnya seperti ini, harganya 162.000. Bisa nggak? Coba jawab. Ayo jawab. Bisa nggak? Jawabannya langsung ya, nggak bisa. Voucher itu berlaku untuk satu pembelanjaan. Selalu begitu. Kecuali nanti lagi ada fitur lagi yang baru, misalnya promo tertentu gitu. Bisa.
Tapi selama ini voucher tidak berlaku untuk satu. Halo, Bang, suaranya Bang. Oh ya, oke. Unmute, oh iya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau bikin voucher gitu. Bikin voucher follower, bikin voucher toko, bikin voucher produk, itu nggak usah takut. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa di-redeem semua, nggak bisa dipakai semua itu teman-teman. Jadi dia akan pilih salah satu, mau dia pakai voucher yang mana. Dan voucher itu biasanya jumlahnya jangan terlalu kecil, nominalnya. Misalnya bikin voucher 1.000, ya ampun, nggak niat itu namanya. Bikin voucher langsung 15.000, 20.000, gitu. Tapi ingat, voucher itu harus tingkat konversinya bertambah. Nih contohnya teman-teman ya, saya tunjukin. Kita ambil satu voucher follower nih. Ya, misalnya kita namanya follower September gitu. Ini contoh nama aja ya, nama tidak masalah nih, terserah. Misalnya Anda mau pilih tanggal 9 sampai tanggal misalnya 25 deh konfirmasi. Nah ini teman-teman, dia punya batasan-batasan tertentu supaya voucher itu segera dipakai. Itu enaknya. Ini contohnya, 7 hari sebelum voucher diklaim. Jadi voucher follower itu berlaku hanya 7 hari. Misal nih ya, konsumen datang, dia follow toko kita. Sejak dia follow toko kita itu, vouchernya hanya berlaku 7 hari. Lebih dari 7 hari, vouchernya hangus, nggak kepake. Artinya mempercepat konversi harusnya. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, di sini ditulis nih, tipe voucher misalnya diskon ya. Pakai yang, kalau voucher tuh pakai yang nominal supaya kelihatan menarik. Nih, diskon gitu. Nominal berapa misalnya? 20.000. Minimum pembeliannya ada, teman-teman. Jadi voucher itu harus meningkatkan konversi. Contoh nih, produk kita rata-rata harganya berapa? 100.000. Maka kita buat minimum pembeliannya 110.000. Nah, dia bingung kan? Produk rata-rata 100.000. Mau dapetin voucher, gimana ceritanya? Dia beli 2. Jadi kita buat di sini minimum misalnya 110.000. Kurang 10.000 aja. Tapi ya itu, dia harus beli satu lagi. Itu teman-teman. Paham ya? Makanya jangan heran kalau di toko-toko konvensional pun hal itu berlaku. Contoh deh Keramayana. Kita udah beli produk nih. Tiba-tiba bayar di kasir. Selamat Ibu, Anda dapat voucher gitu. Vouchernya berapa? 50.000, tapi harus belanja 250.000. Cari belanjaan 250.000 nggak ada gitu. Harus beli 2. Yang satu harga 170, yang satu lagi misalnya harga 100.000. Udah dapat 2 lagi. Paham ya? Jadi teman-teman nggak usah takut bikin voucher ini. Gitu. Lalu kemudian kuotanya. Anda kalau bikin voucher jangan cuma 10, 20, 50, itu dikit banget. Bikin aja 500. Bang rugi dong. Tidak kawan. Tidak, no. Voucher hanya berlaku jika vouchernya dipakai. Kalau nggak dipakai, tidak berlaku. Walaupun itu vouchernya kita buat di sini 50.000. Itu kan cuma sekedar voucher, sama kayak voucher-voucher misalnya voucher Carrefour, voucher Alfamart, voucher apa gitu. Ya nggak ada cuy, dia cuma sekedar tulisan itu doang di kertas. Ya kan? Gitu. Ya kan? Nah, terus gimana? Harus bayar dia, harus beli dia, harus belanja. Waktu dia belanja, lagi-lagi ada batasan. 7 hari masuk enggak gitu. Jadi di dalam range ini enggak dia belanjanya. Oh enggak berlaku. Oh iya, maka berlaku. Udah gitu belanjanya minimumnya berapa? Sudah. Jadi ada banyak hal gitu yang menghalangi voucher itu bisa segera laku. Tapi, ya kan? Tapi itu jadi menarik ketika kita buat nominalnya gede. Makanya nggak heran di saya nih teman-teman lihat nih, follower saya itu lumayan gede dia. Gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting mereka follow dulu. Nanti kalau misalnya ada promo-promo kan mereka notif gitu. Jadi ada cek, oh iya nih ada promo baru. Gitu. Karena kalau misalnya kita bikin update-update tertentu, follower ini akan dapat notifnya. Apakah di feeds-nya mereka atau di mana nanti ada notif.
Ya, sip. Itu dia untuk voucher. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, kalau ada yang mau bertanya disela aja ya. Jadi yang wajib teman-teman tuh harus bikin promo toko, diskon ya, harga coret kata orang kan. Baru kemudian voucher toko saya ya, baru kemudian voucher ikuti toko. Oke, sip. Sampai sini paham? Mantap ya. Nah, terus kemudian buat di sini. Teman-teman mungkin nggak semuanya punya ini loh ya. Nggak semuanya dapat ini nih, flash sale toko. Jadi flash sale toko itu adalah flash sale yang berlaku di toko kita. Jadi toko kita sendiri bisa melakukan flash sale. Apa itu flash sale? Flash sale itu adalah ya promo singkat. Biasanya promo singkat, diskon gede, ngambil kuota. Saya ulang ya, flash sale itu biasanya modelnya begini. Promo singkat, diskon gede, ngambil kuota. Gitu. Jadi bukan untuk ngambil untung di flash sale itu. Saya selalu bilang flash sale itu bukan untuk tempat ngambil untung. Justru flash sale adalah tempat untuk mendatangkan traffic sebanyak mungkin. Contoh, modal 100.000, jual 150.000. Waktu flash sale Anda bikin aja harganya 105.000. Kenapa? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita buat aja. Bahkan gini kan, kalau flash sale misalnya 105.000, rugi dong Bang Jos. Enggak juga lah. Hitung aja misalnya biaya adminnya berapa? 3%. 3% dari 105.000 gitu. Ya 4.500 lah. Kita jualnya 105.000. Ya jual harga modal juga pelan aja lah. Kenapa? Target kita teman-teman, terutama teman-teman yang masih baru itu adalah laku dulu, dapatkan trust dari konsumen. Teman-teman, ini bisnis online. Apapun bisnisnya, selama dia online, trust konsumen itu number one. Numero uno namanya. Ya, itu penting sekali teman-teman. Karena kalau nggak ada review, nggak ada bintang, ya seperti ini, ya nggak ada review, nggak ada bintang, ini kan penilaiannya teman-teman bisa lihat banyak kan. Bahkan saya baru bangun toko satu lagi yang ada kerjasama dengan supplier yang kemarin saya share di grup support Marketplace Hero. Itu saya baru bikin toko barunya lagi. Ya udah mulai laku, udah mulai dilirik lagi kayak gitu sama orang-orang. Nah, bagaimana caranya? Sama lagi, bikin voucher, bikin diskon, harga coret, bikin flash sale. Bahkan di toko saya yang baru nih ya, teman-teman saya sharing nih. Nah, di situ ada yang baru promonya, tidak ada di toko saya yang Children Indo itu, teman-teman. Lihat nih. Bentar ya. Saya share nih. Nah ini. Ini teman-teman, nah ini lihat nih, promosi saya nih. Ada yang namanya, ini, game toko. Keren nggak? Saya buat game toko, mereka main-main game di toko saya, kan keren itu. Nanti dia sistemnya pakai poin. Poinnya bisa dibelanjain di toko saya. Jadi kita bisa bikin game. Apa namanya? Bukan bikin game maksudnya aplikasi game, bukan. Kita bisa buat game gitu ya, kayak gini. Kita bisa buat game permainan untuk di toko kita sehingga orang main, ketika mereka main misalnya berapa ronde atau dapat berapa poin, itu poinnya bisa dipakai untuk belanja. Nah, terus apa gunanya main-main game? Ya supaya mereka interaksinya dengan toko kita itu makin besar. Gitu, teman-teman. Iya, nanti kalau misalnya interaksinya makin besar, kita ada promo apa ya mereka dapat gitu, notif mereka, oh iya dapat. Oh ini ada promo ini, promo itu. Ada banyak sekali loh teman-teman fiturnya di Shopee itu, tapi saya belum dapat semua. Salah satunya lagi broadcast. Ada salah satu member saya juga yang private itu, dia dapat fitur broadcast. Wah, teman-teman bisa bayangin ya kalau ada fitur broadcast, Anda punya 4.000 gitu follower, di broadcast itu ada lagi promo gitu. Udahlah cuci gudang gitu ya. Untung-untung 3.000 jadilah gitu. Broadcast tuh ke 4.000 jeder gitu. Wah keren banget itu. Keren banget, sama aja kayak Mas Andre lagi nge-broadcast ke email marketing. Mantap itu teman-teman. Tapi itu dia kayaknya punya syarat yang lebih tinggi. Nah, syaratnya apa? Belum bocor. Saya udah pernah telepon ke Lazadanya, ke Shopee-nya, mereka belum kasih tahu. Oh iya Pak, nanti yang jelas itu ada syaratnya. Kemungkinan sih ya, prediksi saya salah satunya
follower mungkin cukup banyak. Nah, cukup banyaknya ini pun saya nggak tahu. Jangan-jangan 10.000 gitu. Kalau 10.000 kan ya lumayan juga itu. Keren ya. Gitu teman-teman. Jadi ada banyak sekali. Nah ini bisa dipakai ya. Lalu kemudian saya mau share lagi yang untuk yang ini. Nah balik lagi ya ke sini. Nah, ini. Jadi flash sale sudah ya. Kemudian combo hemat. Kalau combo hemat. Kalau combo hemat itu maksudnya untuk mana nih? Minimal belanja teman-teman. Contoh kayak gini, orang belanja di toko kita, oh retail mungkin satu-satu gitu, 1, 2, 1, 2. Ya itu mah diskon pakai diskon gini aja gitu kan. Tapi kalau combo hemat lebih banyak lagi gitu. Ya lebih nih contohnya ya kita buat aja deh. Satu nih. Combo hemat, nih Anda mau bikin yang bagaimana? Contoh nih, diskon combo hemat. Jadi nanti kita buat misalnya beli 3 diskon berapa itu bisa. Atau teman-teman bisa pakai ini, hadiah dengan minimal belanja. Contoh nih, teman-teman jual misalnya namanya kita buat ya, promo September. Nah, tanggalnya bebas lah teman-teman mau buat sampai tanggal berapa bebas ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan boleh. Nah ini teman-teman atur hadiah. Misalnya nih ya, belanja berapa misalnya? 200.000. Nah, ya. Dapat kurang dari atau hadiah gratis ini bisa diisi. Misalnya berapa nih? Dapat hadiahnya misalnya berapa? 1 atau 2. Nanti apa yang dibuat itu Anda bisa pilih. 1 deh misalnya, 1 gini. Nah, simpan dulu. Pilih misalnya produk utamanya, misalnya gini. Bentar ya. Nah, misalnya dia beli ini, kita pilih 1 ya. Beli ini, nih produknya. Nanti kita bisa tambahkan, bentar. Ini harus dikonfirmasi dulu. Konfirmasi. Bentar. Ini sudah ya. Kemudian simpan dulu. Nah ini hadiahnya bisa kita pilih. Misalnya kita kasih hadiah ini celana 1 gitu. Bentar ya saya geser ininya dulu, screen-nya dulu. Nah, aduh mana nih? Dikonfirmasi. Tuh, jadi artinya gini nih, beli yang ini, hadiahnya yang ini. Konfirmasi aja. Sebentar, apa nih? Oh, simpan dulu. Tombolnya nggak kelihatan, terpotong video. Baru dikonfirmasi. Gitu teman-teman. Jadi dia beli 1 produk nih, akan datang nih. Nih beli produk utamanya ini kita kasih hadiahnya celana itu bisa. Jadi beli 1 baju renang muslim yang harganya kita udah hitung dulu lah ya. Kita udah hitung dulu nih. Misalnya harganya 200.000 atau berapa gitu. Nah, kita kasih hadiah dia. Seneng kan? Tapi ini saya hapus dulu. Soalnya saya lagi bikin promo habis-habisan. Rugi nanti saya. Itu contohnya teman-teman. Pokoknya ya teman-teman saya mau kasih tahu. Shopee itu sekarang ini lagi bikin banyak sekali fitur-fitur baru. Dan fitur-fitur itu harus teman-teman maksimalkan. Itu yang paling penting. Belum lagi, kemarin saya sempat share kayaknya di Facebook saya. Tapi teman-teman yang di grup support belum dapat. Belum lagi dari handphone. Itu ada orang-orang yang tidak buka toko. Ini penting nih. Itu orang-orang ada yang tidak buka toko, cuman punya akun di Shopee, tapi dia bisa dapat duit, teman-teman. Udah ada yang tahu? Pokoknya keren banget lah, keren banget. Jadi mereka bikin Shopee, akun kayak Instagram gitu, terus kemudian dia live di situ. Nah, waktu dia live, misalnya ini ya, cewek gitu. Cewek live, terus dia ternyata wajahnya itu pakai misalnya pembersih wajah gitu ya, pembersih wajah beli dari toko apa gitu. Nah itu bisa di tag di situ, artinya bisa jualan juga teman-teman. Aduh keren banget ya, keren banget dan maju banget. Nah itu teman-teman maksudnya begini, teman-teman maksimalkan ini dulu. Jadi kalau saya hitung ada sekitar 12 atau 13 traffic yang bisa kita
dorong gitu ya, pakai gratisan di Shopee. Ini teman-teman bisa nanti di, ini rekamannya ada nggak Mas Andre nih? Yes, ada Bang, ada. Ya, nanti teman-teman bisa putar ulang deh. Yang pertama itu promo dari Shopee. Ini kalau kayak gini contohnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dapat nih promo Shopee kayak gini, itu ikutin teman-teman. Dan kalau sudah diundang kayak gini oleh Shopee, jangan pernah berpikir Anda dapat untung dari sini. Jangan, ini kan kesempatan. Jarang-jarang Shopee ngundang kita. Jadi jangan mikirin untung di sini. Ya, diskonnya gedein aja di sini. Supaya apa? Pengunjungnya banyak datang. Oke, jadi kalau teman-teman bisa dapat ini, lakukan. Jadi promo dari Shopee. Jadi promo Shopee, flash sale, kemudian ini yang gratisan loh ya, teman-teman ya. Saya hitung nih. Flash sale toko saya, ya. Kemudian voucher ikuti toko, promo toko atau diskon atau harga coret, produk pilihan toko, itu nanti gampang aja dia tinggal milih-milih produknya mana yang mau kita promoin gitu ya, yang favorit. Kemudian combo hemat, voucher toko, paket diskon, koin penjual, ini ya. Bentar, ini saya baru tahu ini, baru ada ini. Koin penjual. Ya, koin penjual. Terus kemudian teman-teman bisa gini juga, live. Ya, live di Shopee-nya. Sebentar saya ambilin handphone saya dulu, teman-teman. Bentar ya. Saya tunjukin ya, teman-teman gini. Saya buat aplikasinya supaya teman-teman juga bisa muncul. Bentar ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh loh ya. Bentar ya, saya mau tunjukin dulu. Ini keren banget loh teman-teman. Nah, bentar ya, saya sharing nih ya. Nih, udah bisa lihat? Yes, lihat Bang, lihat. Oke. Ini teman-teman di Shopee bisa buka kayak gini. Live-nya ini teman-teman. Ini memang marketplace rasa sosial media ini teman-teman. Anda yang gila sosial media bolehlah di sini. Ya. Ini teman-teman contohnya ya. Ini yang Shopee punya lah gitu ya. Ya kalau Shopee jangan tanya lah, Shopee mah pengunjungnya pasti banyak. Nah ini contohnya ini teman-teman. Nah ini saya nggak tahu ini, sebentar ya saya cek dulu apakah dia jualan. Postingan. Nah ini kayaknya nggak jualan dia cuma pamer-pamerin begini. Tapi ini contohnya aja teman-teman. Jadi dia bisa live, tapi ini ya contohnya live ya. Saya mau nunjukin yang ini sebenarnya. Ini kita bisa nambahin, sorry, bukan live. Yang feeds. Nah di feeds-nya ini teman-teman, Anda bisa tambahkan 2 nih. Ini yang saya bilang tadi, marketplace rasa sosial media. Lihat nih, postingan tambah. Anda bisa buat postingan feeds di situ. Lalu Anda bisa buat story. Udah kayak Instagram kan? Ya, keren ya. Nah, sorry. Nah, terus kemudian berikutnya. Nah, untuk live-nya ini juga, bentar ya, saya tunjukin yang untuk live-nya, bentar. Nah, di sini untuk yang teman-teman mau pingin live streaming, nah ini Shopee Live. Ini ada bisa lelang juga loh sekarang. Keren kan? Anda bisa jadi tukang lelang Anda. Bentar ya, loading dulu nih. Nah, ini untuk buat streamingnya. Jadi kita atur dulu covernya apa, tambah judulnya apa, ya. Ini saya belum buat sih. Karena kalau lelang nanti ya teman-teman harus ada live-nya juga di situ kan. Oke, kemudian itu dia lelang bisa. Lalu kemudian itu voucher sudah, live-nya sudah. Ya itu dia kalau untuk yang dari aplikasi. Jadi teman-teman semua itu tambah lagi sebenarnya. Ya, Anda bisa juga begini teman-teman. Anda live nih misalnya di Facebook atau Instagram. Nah itu bisa arahkan juga
buat teman-teman yang pingin belanja gitu ya, misalnya di Facebook Anda live gitu. Buat teman-teman yang pingin Anda belanja, silahkan langsung klik Shopee saya gitu. Dapat voucher misalnya 20.000, itu bisa. Saya dulu dapat ilmu itu dari mentor saya. Jadi nggak sengaja saya lihat dia live di Facebook nih. Ya, dia live di Facebook, ternyata dia malah ngarahin, oh teman-teman yang mau beli produknya bisa langsung ke Shopee saya, dapat voucher sekian gitu. Jadi teman-teman bisa nih menggunakan sosial media seperti Facebook atau Instagram atau YouTube, lalu buat promonya di sana, tapi harus belinya ke Shopee. Kenapa harus Facebook? Teman-teman pasti punya temen dong, friend kan di Facebook. Teman-teman pasti punya follower di Instagram. Teman-teman pasti punya subscriber juga di YouTube. Contoh nih Mas Andre, subscribernya sekarang udah melebihi saya dia. Wah, itu bisa diajak untuk belanja di sana. Di tokonya. Sip ya? Mantap ya. Nah, saya coba baca dulu nih pertanyaan yang ada di komen. Bang Andre mau tanya, oh itu Bang Andre, Mas Andre. Ya, teman-teman yang nanya retargeting minggu depan ya, teman-teman di Facebook ya. Teman-teman Oke. kalau mau nanya Facebook Ads, nanti minggu depan ya, kita nanti belajar fokus Facebook Ads ya. nih, ini tokonya siapa tadi? Pingin diperiksa katanya. Oke, kita periksa. Nggak apa-apa, mantap. Nah, ini bannernya udah ada, YouTube-nya udah ada, ini sudah oke. Nah, langsung kelihatan kan? Kelihatan. Ya udah pastilah nggak menarik ya. Ya, kenapa? Nggak ada diskonnya nih. Nggak menarik. Apalagi ini produk-produk wanita begini. Wanita itu kan kalau ada diskon matanya langsung berubah. Iya, betul Bang, betul banget. Nah, Anda nggak bikin diskon gini di toko Anda, mana mau dia langsung kabur, dia gua cari yang lain. Ini tambah ya Kak, diskonnya tambah, vouchernya tambah. Itu dulu, buat dulu, baru buat voucher follower. Itu baru buat combo. Itu biar menarik. Oke, sip. Lanjut ya. Itu siapa tadi itu? Kak Jumadi ya. Sistem COD GNT bagaimana ya Bang? Nggak ada masalah, COD ya COD aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang order, ya Anda tinggal kirim. Kalau misalnya barangnya di supplier, suppliernya tinggal kirim. Bayar aja ke suppliernya. Paham Bang Jos? Ya paham lah, gampang dipahami kok. Bang Jos, toko children aktif kurir apa saja? Saya aktifin semua. Gojek-gojeknya saya aktifin gitu ya. Kenapa? Karena saya udah nyetok barang di situ di depan rumah saya ada tempatnya. Gitu teman-teman. Harus berani juga ngambil risiko nyetok itu. Cuman kemarin waktu pandemi ya pusing juga, sama juga. Tapi sekarang udah mulai ya, bersyukur banget udah mulai jalan lagi. Tapi nggak ada masalah gitu. Bang Jos, tolong jelaskan alur penjualan COD dan JNE cashless. Oke teman-teman, karena Anda yang minta, ya jadi saya jelaskan sebentar begini alurnya ya. Memang banyak sih yang ngomong begitu, Bang alurnya gimana kok susah banget ya. Nggak ada yang susah lah, di kita itu nggak ada yang susah, semua gampang ya. Semua gampang. Bentar, ini saya tunjukin alurnya dulu. Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya itu bisa langsung bertanya dulu, boleh di kolom komentar gitu, supaya apa, nggak kelupaan gitu ya. Nih teman-teman, saya tunjukin, mana saya share dulu. Kita kasih service. Oke, kelihatan layar saya teman-teman? Yes, kelihatan Bang. Ini teman-teman, alur yang mana dulu nih, COD ya? Bentar, kok kenapa belum hidup? Nih, COD dulu ya, kelihatan ya? Iya. Oke, COD alias COD ya, itu artinya cash on delivery teman-teman. Cash on delivery. Nah, gitulah ya. Jadi gini, contohnya ini Shopee nih, toko kita di Shopee ya. Terus ada pengunjung gitu, ada pengunjung pembeli di sini. Pembeli, ini beli dia di toko Shopee kita. Terus toko kita yang ada di Shopee ada notif dong, pemberitahuan. Ya udah, nggak masalah. Ternyata dia COD dulu ya. Nih, dia pembayarannya sistemnya COD. COD itu artinya cash on delivery, teman-teman. Jadi sebetulnya si pembelinya ini belum bayar dia. Belum bayar. Tapi orderannya udah ada di toko kita. Nggak ada masalah.
teman-teman order aja ke supplier gitu. Order ke supplier. Oke. Si suppliernya bilang, "Oh, modalnya 100.000 contoh ya." Nih, 100.000. Ya udah, kita ini bayar 100.000 ini. Bayar. Berarti kita nalangin dulu. Kira ini gampangnya ya, saya nulisinnya ya. Gampangnya. Ya udah, setelah kita bayar, ternyata dia pembayarannya pengirimannya pakai misalnya kita anggap deh JNT ya, karena kan COD itu hanya bisa JNT. JNT. Nah, JNT ini punya program lagi, misalnya gratis ongkos kirim. Kita anggap dulu yang gratis ongkir ya. Ongkir. Oke. Ya udah, berarti karena gratis ongkos kirim, kita hanya bayar 100.000. Si supplier packing paketnya. Bener ya? Nih, packing paketnya. Setelah packing, dia antarin ke JNT. Bener ya? Si JNT-nya kirim, trot, ya kan? Dia kasih ke pembeli. Kita anggap alurnya lurus gitu, nggak ada masalah apa-apa. Si pembelinya buka produknya, ternyata oke gitu ya. Oke, maka si pembelinya ini bayar ke kurir. Gitu. Ini ojeknya nih, apanya kurirnya. Ya, dia bayar nih ke kurir. Nah, waktu dia bayar ke kurir, si kurirnya itu di aplikasinya mengokekan lah kira-kira gitu. Begitu diokekan, dia langsung terkoneksi ke Shopee. Shopee-nya langsung lepas dananya ke kita. Itu kalau COD. Paham ya? Nah, apa bedanya dengan JNT cashless? Cashless itu seperti ini teman-teman. Misalnya pembeli ada belinya ini berarti nggak ada nih. Nah, dia JNE boleh, JNT juga boleh gitu ya. Cashless artinya itu masalah ongkos kirimnya itu gratis, nggak bayar. Jadi kita itu ngorder ke supplier seperti ini juga, misalnya 100.000 nanti dipaketin langsung dikirim. Tapi bedanya si pembelinya ini tadinya belum bayar. Kalau cashless dia udah bayar duluan dia ke Shopee. Itu bedanya. Dan kita cashless itu biasanya pasti tidak pakai ongkos kirim. Jadi kita itu nggak bayar ongkos kirim lagi. Udah, paham? Oke, tanya Bang Jos, Lazada saya pengunjung tinggi, konversi di bawah 0,5%. Gimana Bang? Nggak menarik kali Kak diskonnya. Mana tokonya? Nanti saya cek. Kirim aja linknya. Di grup juga boleh ya. Oh, stoknya pantesan, ratingnya bagus-bagus. Ya, review Bang. Oke, ini review. Ini tinggal dikit lagi ya waktunya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita kasih aja. Sama. Mana? Oh, ini diskon oke. Wah, mantap. Ya, oke, udah oke. Mantap. Oke. Ini vouchernya ada nggak? Kenapa nggak ada? Gitu. Nah, ini free ongkir udah ada ya, udah oke. Nah, ini harganya cukup premium nih, 200 ribuan. Coba saya tanya, ini sebenarnya modalnya berapa, Kak? Kak Iwan? Coba, supaya langsung kita breakdown, biar langsung laku nanti. Halo? Nggak Oh, nggak ada, Mas nggak ada Iwan. soalnya. Di ini aja dicabut ininya Nah, cabut headsetnya. aja itunya, langsung aja coba. Waduh, nggak ada. Nggak ada Mas Iwan, Ada nggak ada ya. suaranya. Coba nanti diperbaikin dulu supaya saya lanjut dulu ya. Makasih Bang Jos, COD cashless paham. Iya dong, harus paham dong. Masa nggak paham? Udah saya terangin sampai saat tulis-tulisan begitu nggak paham juga, ntar saya privat Anda. Ini Lazadanya. Shop, toko baru. Udah kayak nama toko bangunan nih Kak. Toko baru ya. Nah ini mantap ya, 99 ada. Keren lah. Anda ternyata ikut 99. Udah keren. Sebentar ya, saya analisa dulu sedikit ya. Loh, kenapa toko Anda depannya cuman begini? Ya kurang keren. Cuman begini doang nih.
Nah, coba perbaiki desain tokonya karena di Lazada bisa mendesain toko buat yang bagusan ya. Buat aja produknya banyak gitu. Oke. Nih, Bang Jos, kalau bid iklannya berapa baiknya dipakai? Apakah ikutin rekomendasi? Iya, cara ngiklan. Coba nanti live berikutnya saya jelasin lebih detail. Sebenarnya di video saya juga ada. Cara ngiklan itu teman-teman gini, di awal-awal Anda ngiklan aja. Udah lepasin aja gitu. Pakai banyak, pencocokan luas, bidnya dinormalkan sesuai rekomendasi Shopee. Jalanin sekitar 4 hari sampai 1 minggu supaya Anda dapat datanya tuh. Mana yang kelihatan, mana yang diklik, mana yang dilihat, mana yang apa, itu kelihatan semua di situ. Setelah itu, mana yang cuma diklik doang tapi tidak ada konversinya, itu nanti dimatiin aja itu. Ya, dimatiin aja kata kuncinya. Itu bisa. Baru yang terakhir, bidnya dikecilkan. Bang Jos, oh ini. Untuk dropshipper kurir JNE atau JNT cashless. Nah, resi yang di toko kita serahkan ke supplier by WA ya Bang, bisa. Iya, begitu. Ya. Jadi kasih ke WA-nya mereka. Desain kurang apa Bang? Ya kurang bagus lah, masa cuman sedikit sih? Di halaman depan Anda itu loh yang Lazadanya itu. Masa cuman kayak gitu produknya? Gini, mana tadi toko Anda tadi? Ini ya, ini. Nah ini. Masa toko cuman kayak gini? Itu sama kayak Anda buka toko, cuman apa namanya, depannya cuman dikasih etalase doang, belakangnya nggak ada kasih nih. Gini, cuman gini doang. Orangnya nggak tertarik lah, ini apaan sih toko? Gitu. Tambahin lagi gitu loh. Nih halaman depannya nih. Nih, orang baru masuk nih. Kayak gini, kan bingung orang. Coba desain lagi. Itu kan Anda membuat gini teman-teman desainnya, itu saya yakin Anda tahu nih bahwa Anda udah masuk ke bagian desain. Itu saya tahu. Nah, kalau Anda udah bagian desainnya udah masuk, berarti cuma masalah mendesainnya aja. Gitu. Nah, kalau nggak bisa mendesainnya, Anda tinggal beli di bagian service Lazada. Itu kan ada banyak desain yang dijual sama mereka. Ada yang 100.000, ada yang berapa, tuh beli aja itu. Bid dikecilkan, diturunkan kira-kira berapa persen? Jangan langsung banyak. Buat aja dulu misalnya dari 1.000 misalnya jadi 700. Nanti kecilin lagi. Tapi kalau bisa nantinya dari 1.000 itu jadi 300 lah per kliknya kira-kira gitu. Kasih thumbnail yang menarik ya Bang agar CTR meningkat. Boleh. Tapi ingat thumbnailnya jangan kayak clickbait gitu ya. Thumbnailnya serius aja. Serius maksudnya sesuai. Jangan clickbait gitu ya. Kayak YouTube tuh kan banyak clickbaitnya tuh ya. Mohon reviewnya Bang Jos. Oke, itu rumah. Ya, ini udah hampir habis ya teman-teman. Ini yang terakhir untuk tokonya kita review. Nah, Shopee ya, Shopee. Rumah jam laris. Ini udah oke. Mana nih gambarnya nih? Oh ini. Lagi saudara, apalagi fashion, diskonnya kak. Ini diskon, voucher, produk pilihan, buat dong. Jadi hal-hal simpel gini. Makanya teman-teman, ini saya kan udah dapet nih, supaya saya kasih tahu supaya saya rangkum nih. Rata-rata orang-orang itu, termasuk teman-teman yang udah share tokonya tuh, kasusnya sama. Bikin tokonya biasanya ya, tokonya nggak komplit, deskripsinya nggak komplit, ininya nggak komplit, gambarnya nggak komplit, satu. Yang kedua, udah komplit, masukin produk, nggak ada diskonnya, nggak ada vouchernya, dan seterusnya. Nah itu teman-teman komplitin semua. Pokoknya teman-teman lihat aja contoh kayak punya saya nih. Udah, itu aja simple banget nih. Tokonya oke, ada gambarnya, ada deskripsinya, buat di sini obralkah apakah, diskon berapa persen, kemudian per produknya juga ada diskon, ada voucher follower, produk terbaik, apa segala macam, kategorinya seperti ini. Karena kategori itu penting banget teman-teman. Orang kalau datang ke toko kita banyak produk, tiba-tiba dia mau cari nih baju renang bayi yang mana ya, kalau nggak ada ini teman-teman kategorinya, apalah ini tokonya, dia tinggalin.
Itu habis, wasting time gitu. Makanya saya buat seperti ini. Ini berurut loh teman-teman. Bayi, anak laki-laki, anak perempuan, baju renang muslim, baju renang dewasa gitu. Jadi urut. Jadi orang mau datang dia udah tahu nih kan komplit tokonya. Ya udah saya mau bayi lah gitu. Waktu dia klik baju renang bayi, ya yang bayi gitu yang muncul ya. Jangan yang dewasa pula ya. Dia tinggalin juga. Males apaan sih ini toko gitu. Teman-teman, yang saya share itu by experience saya, dan saya experience itu bukan sembarangan. Saya itu kayak saya posisikan diri saya sebagai pembeli. Paham ya? Jadi buat supaya orang gampang dong kalau ke toko kita. Simple, Bang. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke. Karena kita dikasih Mas Andre cuma 1 jam ini. Ya baik, oke, makasih banget Bang Jos ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ya mungkin udah waktunya sudah habis ya teman-teman ya, karena jadwalnya sampai jam 9. Dan tenang aja, nanti kalau ada pertanyaan tentang Shopee silakan aja di komen di grup ya Bang Jos ya. Nanti Bang Jos langsung akan jawab. Dijawab. Ya, dan kemudian nanti juga kami juga akan mengadakan polling mungkin ya, teman-teman ingin belajar apa. Nah, tadi ada yang tanya, Mas, Bang, gimana tentang iklan? Nah, nanti kita akan belajar gimana cara ngiklan di Shopee-nya ya. Ya karena banyak sekali yang request juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan aja di grup, nanti Bang Jos akan bantu ya. Karena Bang Jos ini tidurnya jam berapa, Bang? Boleh tahu? Kita diatur ya. Ya, ya. Oke, baik ya. Nanti minggu depan kita akan adakan webinar lagi ya dengan topik yang berbeda. Nah, ini nanti di sesi Facebook Ad-nya ya, teman-teman ya. Jadi nanti di Marketplace Hero ini komplit banget, teman-teman ya, komplit banget. Itu informasi yang pertama. Informasi kedua adalah nanti mungkin di minggu depan ya kita akan mengadakan affiliate di Marketplace Hero ya, Bang Jos ya. Nah, ini yang serunya ya, kita nggak buka tutup ya Bang Jos ya. Ya, betul. Ya, kita akan evergreen teman-teman. Ya, ini nanti kita akan buka konsep evergreen. Jadi nanti teman-teman bisa mengafiliatkan produk Marketplace Hero ini setiap hari, silahkan ya. Dan nanti kita akan jadwal. Kemudian ada juga hadiah-hadiah menarik buat teman-teman ya. Berapa sales tercipta. Jadi nanti teman-teman akan dapat juga. Dan jangan khawatir, strategi juga kami akan ajarkan ya. Bang Jos juga expert juga di tentang list building ya teman-teman ya. Teman belajar sama Bang Jos luar biasa banget ya soal untuk organic trafficnya luar biasa banget. Saya juga belajar banget nih sama Bang Jos ya. Infonya kapan Mas? Yes, nanti kami akan infokan ya. Nanti kita akan infokan. Nah, untuk yang belajar ABN nanti minggu depan ya. Oke, terima kasih teman-teman, dan untuk rekaman besok teman-teman bisa akses di member area, dan semua nanti kita akan upgrade semua video-videonya terbaru ya Bang Jos ya. Ya, betul. Ya, termasuk yang Shopee, yang Lazada, kemudian yang Facebook juga nanti saya update ya, semuanya kita update sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan versi yang terbaru. Bahkan teman-teman yang akan join akan mendapatkan versi-versi terbaru sehingga Marketplace Hero ini bisa membantu banyak orang untuk bisa menghasilkan uang dari Marketplace. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Kami doakan segera teman-teman segera sukses. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.